Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji dan syukur, marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya pada kita semua, yang mana pada sampai saat ini kita masih diberi nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, sehingga pada waktu Indonesia malam hari ini dan waktu mungkin di Mandailing siang, pagi, dan juga di Mandailing dan di negara-negara lain, alhamdulillah kita dapat berkumpul bersama dalam acara kajian Islam Mandeh Minang Mancanegara. Tak lupa juga salawat dan salam semoga selalu kita lumpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Yang mana beliau adalah Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju kepada alam yang penuh cahaya kebenaran. Mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu mendapat syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami juga mengucapkan terima kasih. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir bersama kita pada kajian rutin kita di Mandi Minang Mancanegara. Kemudian kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua, baik kepada Mandeben tadi selaku Ketua Mandi Minang Mancanegara yang telah mengisi waktu tadi dengan membaca ayat suci Al-Quran. Kemudian kepada Bung Asbi yang selaku kepada yang membantu kita dalam merekam acara kajian ini dari radio RGM. Kemudian kepada Bapak Ibu semua dan Mandeh Tati juga kepada Mandeh Eka yang telah mendukung suksesnya acara ini insya Allah. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Neti Suharti, Ibu Prof Neti. Neti Suharti beliau adalah seorang guru besar di Fakultas Farmasi Universitas Andalas yang insya Allah nanti akan membacakan ayat suci Al-Quran yaitu surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Kemudian selanjutnya acaranya kita akan memasuki tausiah bersama guru kita Ustadz Profesor Muhammad Yunan Yusuf dengan topik pada malam ini yaitu adab dan moralitas dalam Al-Quran. Nanti kami izin juga akan membacakan biografi tentang Profesor Muhammad Yunan Yusuf. Sebelumnya marilah kita simak dulu pembacaan ayat suci Al-Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31 akan dibacakan oleh Profesor Neti Suharti, kemudian dilanjutkan juga oleh beliau sari tilawahnya. Kepada Mande Neti, tafadhali Mande, silakan Mande. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfudhu farujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfudna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبناء أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نساء أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم. Dengan aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka,
atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan atau sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khair. Kita aturkan kepada Mande Profesor Neti Suharti yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Afwan Ustadz, selanjutnya sebelum kajian, izin Ustadz kami membacakan nanti biografi Ustadz selintas. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Mandeben bahwa Mandeben adalah sebagai ketua dari Mande Minang Mancanegara. Kami kenalkan kepada Ustadz kembali. Beliau berdomisili atau menetap di Amerika, tepatnya di kota Tennessee, Ustadz. Di sini juga hadir Mande Tati. Beliau juga sebagai wakil dari Mande Minang Mancanegara. Kemudian kita lihat juga Profesor Siti Salmah. Beliau juga adalah mantan guru besar di biologi Universitas Andalas. Kemudian ada juga Manderina Marnita. Beliau Siti Salmah adalah penasihat di Mande Minang Mancanegara. Kemudian kita lihat juga ada Profesor Rina Marnita dan ada Dr. Ermi Sola, beliau menetap di Makassar. Kemudian ada juga Mandeul yang tadi sudah dikenalkan oleh Mandeben. Afwan Ustadz izin sebentar membacakan tentang biografi tentang Profesor Muhammad Yunan Yusuf MA. Ustadz kita Muhammad Yunan Yusuf lahirnya tepatnya di Sibolga. Beliau merupakan putra kedua dari ayah yang bernama M. Yusuf Tanjung dan ibu beliau Siti Hamiyah. Beliau di jalan berumah tangga bersama istri beliau Irianis Tanjung. Kemudian kita lihat latar belakang pendidikan guru kita. Ustadz Yunan Yusuf menamatkan pendidikan SR dulu, Sekolah Rakyat dan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1963 di Sibolga. Kemudian Ustadz juga melanjutkan pendidikan ke PGAP Muhammadiyah Sibolga dan tamat pada tahun 67. Kemudian hijrah ke Padang Panjang, Sumatera Barat untuk meneruskan pendidikan di Kuliatul Mubalighin Muhammadiyah yang diselesaikan pada tahun 69, sekaligus mengikuti ujian PGA Negeri di Bukit Tinggi dan memperoleh ijazah tahun 1970. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan tinggi yang ditempuh di Fakultas Ilmu Agama Jurusan Dakwah Universitas Padang Panjang atau FIAD dan memperoleh gelar Bachelor of Art atau BA dengan judul tugas akhir beliau adalah Al-Quran Al-Karim Azhamu Mujizat Lil Al-Nabi Muhammad SAW pada tahun 1973. Lalu Ustadz hijrah dan sampai sekarang Ustadz menetap di Jakarta. Ustadz melanjutkan pendidikan di Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam atau IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan diselesaikan pada tahun 1978 dengan skripsi berjudul Aliran Kepercayaan dan Islam, sebuah studi perbandingan tentang ajaran ketuhanan yang Maha Esa. Pada tahun 1982 Ustadz diangkat menjadi tenaga pengajar di Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Negeri IAIN Syarif Hidayatullah dan pada tahun 1984 Ustadz mendapat kesempatan belajar program S2 di universitas tersebut. Kemudian pada tahun 1986 diselesaikan dan kemudian dilanjutkan dengan program S3
di Fakultas Pakasejana Institut Agama Islam Negeri Yain Sarif Hidayatullah dan berhasil diselesaikan pada tahun 1989. Di samping itu, sebagai dosen di Fakultas Usuluddin Institut Agama Islam Negeri Yain Sarif Hidayatullah Jakarta. Alhamdulillah, Ustadz menjadi guru besar di Yain Sarif Hidayatullah dan juga mengajar di IKIP Muhammadiyah Jakarta. Demikian selintas tentang biografi Ustadz. Jadi Ustadz juga menjalani pendidikan di Padang Panjang ya Ustadz. Alhamdulillah malam ini Ustadz hadir bersama kita semua akan menyampaikan tausiah tentang Assalamualaikum Ustadz. Tes suara Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Suaranya belum terdengar Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Alhamdulillah. Ya, tafadhol Ustadz, silakan Ustadz menyampaikan topik kajian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Topik malam ini Bisa dengar tentang suaranya? Alhamdulillah sudah Ustadz, tapi agak blur ini Ustadz. Videonya mungkin posisinya mungkin Ustadz. Ini agak mendung. Oh, mendung Ustadz. Ya, sudah clear Ustadz. Alhamdulillah topik kajian kita malam ini adalah tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Topik malam ini tentang adab dan moralitas dalam Al-Quran. Tafadhol Ustadz. Baik. Alhamdulillah alamin. Afwan Ustadz, suaranya putus-putus Ustadz. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Alaku walahul hamdu wa yu'im ala kulli syai'in karim. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah arsalahu Allahu basyira wa nazira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira khatamul anbiya wal mursalin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu yang tergabung dalam pengajian Mandeh Minang Mancanegara. Terus terang, saya merasa tersanjung diajak berbicara pada malam ini berkaitan dengan etika dan moralitas dalam Al-Quran. Terus terang lagi, di hadapan saya sekarang orang-orang hebat semua sebenarnya ini ya. Ada Bu Murni, ada Bu Siti Salma, ada Ustadz Azmi, ada Andung, siapa ini? Kemudian ada Haja Jusmariza, Erni Sola, kemudian Delmeria, kemudian Kak Bati, dan tidak disebut satu persatu lebihnya lagi yang saya tidak lebih sini. Mudah-mudahan semua kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mohon maaf, saya tidak terbiasa saya membuat PPT itu. Dan juga pada malam ini agak terganggu suaranya. Mudah-mudahan bisa kita tangkap sampai akhir nanti. Pengajian Islam, yakni etika dan moralitas dalam Al-Quran. Tadi Bu Neti Suharti sudah membacakan ayatnya yang kita bisa
Lihat kalau ada Quran di tangan kita sekarang, kita bisa lihat ayat 31 itu berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Katakanlah kepada orang-orang beriman yang laki-laki agar mereka menjaga pandangan mereka dan kemudian menjaga kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Ayat 30 ini terdapat pada surat An-Nur. Secara harfiah, Nur itu berarti saya ingin alih ke ilmu optika. Ya. Optika mengatakan Afwan Ustadz, suaranya hilang Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Biasanya Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, terbentar kita tunggu sebentar Bapak Ibu. biasanya ya kalau kameranya itu di off kan suaranya lebih lancar. Bisa nggak ya? Kita dengar suara saja. Kita coba juga Gitu. jaringan soalnya. bisa Mungkin nggak berpindah posisi Ustadz atau Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Coba ambil HP ini. Coba ambil. Bisa dengar suara saya? Sudah clear Ustadz. Sebentar, saya tukar ke HP nih. Oke, good. Sudah jelas Ustadz. Ya, ya. Bisa. Oh, dari sini. Ya, coba. Ujung dari sini. Nah. Filmnya yang mana? Itu tadi. Hah? Itu tadi. Coba. Dari WhatsApp. Iya, WhatsApp. Ini. Iya. Fitur ini sudah didukung di sistem inflasi. Maksudnya ini. Iya, coba lah. Apa namanya, sinyal internetnya dari situ, dari sini maksudnya, bukan dari wifi sini. Bisa, masuk.
Kita tunggu sebentar mandi semua. Assalamualaikum Ustadz. Ini sepertinya udah bagus nih jaringannya di Ustadz. Itu tuh. Saya bisa. Ini dimatiin dulu. Mungkin satu perangkatnya di off kan Ustadz. Bisa. Ada dua Bisa dengar suara perangkat. saya ya? Oh, jelas sudah Ustadz, tapi perangkatnya satu. Oh ya baik Ustadz. Ya, kepada Ustadz. Bisa dengar suara saya? Bagus. Bagus Ustadz. Yuk Sudah silakan. bagus. Sudah Oke, Ustadz. saya teruskan ya. Ya lanjut Ustadz. Tafadhol Ustadz. Oke, mohon maaf ini agak terganggu ini. Kata optika, manusia bisa melihat kalau ada cahaya. Bukan dengan mata. Dan oleh sebab itu, surat ayat ini berada pada surat Nur, yakni cahaya. Dengan cahaya kita belum bisa melihat. Tanpa cahaya manusia tidak bisa melihat. Nah, dalam konteks ini kita merasa bahwa apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia itu adalah menerangi hati sanubari kita, dan dengan pandangan mata kita dapat menyaksikan bukti-bukti kebesaran Allah. Nah, yang kedua saya ingin sebutkan bahwa pada konteks ini ayat 30 menyebutkan bahwa orang-orang mukmin laki-laki itu hendaklah merendahkan pandangannya, menjaga pandangan mereka. Kenapa menjaga pandangan? Karena tadi berkaitan dengan penglihatan manusia, dan ternyata semua perbuatan kita ini bisa kita urutkan bermula dari pandangan mata. Dari pandangan mata kemudian memunculkan esensi persoalan kehidupan kita berupa bentuk perbuatan. Dan dari mata itu kemudian turun ke hati. Dari hati kemudian bermulalah perbuatan-perbuatan kita yang digerakkan oleh hati dalam apa yang kita kerjakan. Itu. Nah, dari sini kita kemudian melihat bahwa sebenarnya moralitas dan adab kita ini berpangkal pada perbuatan mata kita. Oleh sebab itu Al-Quran menjaga agar pandangan kita itu kita pelihara dan kita jaga, dan dengan melihat dan menjaga mata itu maka perbuatan-perbuatan kita akan terkendali. Di dalam ayat ini katakan qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Mereka harus menjaga, memelihara pandangan mereka. Jangan kemudian pandangan itu diberlakukan secara seenaknya saja, yang dalam konteks kita sehari-hari disebut dengan pandangan yang jelalatan, ya. Apa saja menjadi sasaran pandangan dari mata kita. Dan dengan demikian maka kita bisa meletakkan akhlak di situ, bahwa mata diperlukan oleh manusia untuk melihat sesuatu yang dibenarkan oleh Allah.
Kalau kita melihat pandangan mata sesuatu dari hewan umpamanya, maka pandangan mata hewan itu bisa melihat apa saja. Tapi ketika mata diberikan kepada manusia, maka pandangan mata menjadi harus dijaga dan dipelihara. Dengan demikian, maka ayat itu diteruskan juga untuk yahfazuna furujahum, memelihara kehormatan atau memelihara kemaluan mereka. Kenapa? Karena dari pandangan mata itu kan bisa mengalir kemana-mana. Perbuatan kita bisa muncul ke perbuatan tangan, bisa muncul ke perbuatan lidah, bisa muncul ke perbuatan kaki, bisa muncul perbuatan alat kelamin kita yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dirahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu ayat ini memelihara kita agar menyuruh kita yahfazuna furujahum, yakni memelihara kemaluan atau kehormatan mereka. Zalika azka lahum. Demikian itu adalah lebih suci, lebih bersih bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Maha mengetahui, mengabarkan apa yang kamu perbuat. Ibu-ibu yang saya hormati, bahwa dalam demikian kita melihat bahwa ayat ini memberikan batasan-batasan yang harus dipenuhi, dipelihara oleh mukmin laki-laki. Dan ini bagian pertama dari proses penegasan di dalam Al-Quran untuk memelihara etika dan moralitas kita itu gitu. Sebab maka dengan dari mata akan muncul perbuatan-perbuatan lain yang dibarengi dengan alam pikiran, karena betapapun yang kita lihatlah yang kemudian muncul dalam pemikiran kita. Dan pemikiran kita itu kemudian melahirkan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan demikian kita melihat bahwa dalam konteks ini bahwa pandangan mata harus kita pelihara dan kita jaga dengan sebaik-baiknya. Karena di sanalah terletak unsur yang paling penting dari sumber-sumber perbuatan yang akan diperbuat oleh badan dan kita, tangan dan kaki kita. Dengan demikian maka kita melihat bahwa dalam proses itu terdapat kaitan yang erat antara pandangan mata dengan apa yang dilakukan oleh manusia. Ayat 30 ini kemudian memberikan kesetaraan pada proses apa yang dilakukan oleh kaum perempuan. Pada ayat 31 dikatakan bahwa hendaknya katakanlah kepada orang-orang mukmin perempuan, yakni yaghdudna min absarihinna. Mereka harus memelihara mata mereka juga, pandangan mereka. Karena dengan konteks itu kita melihat bahwa dalam hal berkaitan perbuatan dilakukan oleh seseorang perempuan, itu akan berujung juga pada apa yang terjadi pada laki-laki. Dan dikatakan pada ayat ini, 31 ini, yakni hendaklah kaum perempuan itu yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. Dan mereka hendaknya memelihara pandangan mereka dan juga memelihara kemaluan mereka. Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Janganlah mereka mempertontonkan atau memperlihatkan perhiasan mereka kepada orang lain kecuali apa yang tampak. Memang dalam konteks ini penggalan ayat illa ma zahara minha memang diperselisihkan maknanya. Apakah yang dimaksud dengan apa yang tidak boleh terlihat itu gitu.
yakni hal-hal yang dalam konteks mayoritas ulama menyebut adalah aurat perempuan. Jadi bukan pada proses perhiasan seperti yang kita pahami secara sederhana sehari-hari, yakni perhiasan emas, gelang atau sebagainya itu. Tapi adalah apa yang disebut dengan aurat. Maka dalam konteks ini dikatakan bahwa tidak boleh diperlihatkan, dipertontonkan kecuali apa yang biasa terlihat padanya gitu. Wal yadribuna bi khumurihinna. Kemudian kalau dia perhiasan tadi itu aurat tadi itu, yakni bu khumurihinna, harus kemudian membungkuskan atau melindungkan selendangnya ke juyubihinna. Juyub ini dipahami oleh banyak ulama tafsir dengan arti dada. Tetapi saya mendapat pemahaman yang agak berbeda dari itu, yang kemudian saya baca dari tafsir Buya Hamka, yakni tafsir Al-Azhar. Buya Hamka mengatakan juyub itu bukanlah hanya dada, tetapi lebih spesifik adalah pangkal dada wanita yang secara lazim agak sedikit terbuka ketika orang memakai pakaian yang biasa sederhana sehari-hari tanpa memakai baju kurung atau baju yang jilbab, karena itu merupakan bentuk yang sangat-sangat mengundang syahwat laki-laki. Dan dengan demikian juyub di sini dipahami oleh Buya Hamka sebagai satu area yakni aurat wanita yang lebih membangkitkan syahwat laki-laki gitu. Nah, ini kemudian menjadi bahagian tak terpisahkan daripada apa yang disebut dengan aurat perempuan itu. Kemudian dikatakan wala yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna. Dan janganlah mereka memperlihatkan aurat mereka itu secara semena-mena kepada siapa saja kecuali illa libu'ulatihinna, kecuali kepada pasangan-pasangan mereka atau kepada abaihinna, kepada orang tua mereka, atau abai bu'ulatihinna, kepada mertua mereka, atau kepada anak-anak mereka, atau kepada anak angkat, anak tiri ini ya, dari suami mereka, atau juga kepada orang yang disebut dengan apa yang dikatakan dengan ikhwanihinna, yakni saudara-saudara perempuan mereka, kemudian juga kepada anak saudara mereka, kemudian juga kepada perempuan-perempuan mukmin yang biasa bergaul dengan mereka, atau kepada auma malakat aimanuhunna, yakni hamba sahaya mereka, atau wattabi'ina ghaira ulil irbat, yakni orang-orang yang menjadi pembantu di rumah mereka tapi sudah lanjut usia sehingga tidak memungkinkan punya syahwat keperempuanan. Kemudian apa juga disebut orang anak-anak yang tidak mempunyai pandangan atau pemahaman tentang aurat wanita. Nah, dalam konteks ini kita melihat bahwa apa yang dikatakan dengan zinatahunna itu adalah sesuatu yang menjadi perhiasan perempuan. Dengan demikian, maka kalau kita hitung secara spesifik apa yang membuat kemudian Al-Quran menjelaskan hendaknya itu dijaga semuanya dalam konteks pandangan kehidupan sehari-hari, juga adalah dikatakan bagi orang-orang
yang kalau itu diperlihatkan auratnya perempuan, wala yadribna bi arjulihinna liya'lama ma yukhfina min zinatahinna. Jadi ada juga disebutkan dalam penghujung ayat ini bahwa perempuan-perempuan yang sengaja menghentak-hentakkan kakinya kalau berjalan supaya akan terlihat perhiasan gelang kakinya oleh orang banyak. Dan dengan demikian itu adalah proses dari bentuk kesombongan yang dihapuskan dalam konteks kehidupan etika dan akhlak kita. Ibu yang saya hormati, sampai batas ini saya bisa mengatakan bahwa akhlak dan moralitas kita itu harus kita pelihara dengan sebaik-baiknya. Bahwa dalam konteks pandangan kita, bagaimana kalau pandangan itu hanya sekali lihat saja? Itu dikatakan dalam hadis ketika Ali mengatakan bahwa dia melihat seseorang perempuan di jalan, maka dikatakan oleh Rasulullah, maka pandangan pertama itu adalah buat kamu, sedangkan pandangan kedua itu sudah merupakan dosa. Dengan demikian, maka kita harus menjaga pandangan kita itu, apalagi dalam konteks kehidupan modern sekarang ini. Nah, dengan demikian, maka ketika mata melihat sesuatu yang merusak kepada sesuatu yang disebut dengan fahsya. Fahsya itu dalam konteks Al-Quran disebut adalah kejahatan seksual. Dengan demikian, maka setiap orang dipahami harus menjaga apa yang disebutkan dengan al-fahsya itu. Kenapa? Karena memang al-fahsya itu membawa manusia kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian maka kita melihat bahwa ayat ini 30 dan 31 An-Nur ini memelihara kondisi manusia dalam konteks dia bergaul sesama antar manusia, baik laki-laki dan perempuan. Dengan demikian maka setiap orang harus menjaga langkah dan perbuatannya, apalagi harus memelihara pandangan. Karena setiap perbuatan kita, seperti yang saya katakan tadi, dari matalah berasal semuanya. Nah, dengan mata itu pula Allah memperingatkan kita agar menjaga pandangan mata kita itu. Bahwa pada konteks ini kita melihat dikatakan oleh Al-Quran, hendaknya kamu memelihara semuanya itu. Bahwa dengan demikian apa yang dikatakan tadi bentuk kesombongan, memperlihatkan perhiasan kaki, dan itu adalah tradisi yang dikembangkan oleh orang-orang Arab jahiliyah dulu, yakni kalau dia menari, kalau dia berjalan, selalu terdengar gemerincing gelang kakinya, dan itu bahagian tak terpisahkan dari proses kesombongan yang muncul dari ketidakbermoralan seseorang. Dan dengan demikian maka Allah pada ujung ayat ini mengatakan, ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum turhamun. Semua itu proses yang terjadi baik pada laki-laki mukmin maupun perempuan mukmin untuk menjaga pandangan mata tadi itu bagian terpisahkan dari proses pembentukan manusia sempurna yang dalam konteks Al-Quran disebut dengan ibadur rahman, yakni hamba-hamba dari zatnya maha pengasih lagi maha penyayang. Ibu yang saya hormati, pada konteks ini kita bisa melihat lebih jauh lagi bahwa akhlak dan moral itu bahagian tak terpisahkan dari kualitas hidup kita. Betapapun setiap orang, maka yang dilihat adalah akhlak dan moralnya. Allah tidak melihat rupa dan suara kamu, tapi yang dilihat adalah akhlak dan moralnya. Dan dengan demikian maka dikatakan dalam konteks ini bahwa apa yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai pemeliharaan mata itu adalah proses awal dari menjaga kehormatan dan harkat manusia. Bahwa pada konteks ayat 30 larangan itu adalah terjadi pada memelihara mata dan kemudian kemaluan,
Tetapi kemudian pada ayat ke-31 banyak sekali larangan-larangan yang tidak boleh diperlihatkan oleh perempuan kecuali orang-orang tertentu. Itu dan maksudnya bukanlah untuk membatasi atau mengekang gerak perempuan. Dalam konteks ini, kesetaraan gender yang dikembangkan di masyarakat modern kita ini tidak dalam arti untuk membongkar, membuka aurat, tetapi adalah untuk memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada kaum perempuan. Bahwa dalam sejarah kita melihat datangnya Islam termasuk kepada masyarakat Arab jahiliyah yang pada waktu itu kondisi perempuannya sangat terpuruk. Kita bisa melihat dalam contoh-contoh sejarah seperti yang ditulis oleh para ahli bahwa kalau ada seorang suami yang kemudian kalah di meja judi, lalu dia kemudian tidak punya modal lagi, dia boleh menjual istrinya kepada pemenang judi untuk berjudi lagi kembali. Itu pada masa Arab jahiliyah. Kemudian juga perempuan tidak mendapat waris, bahkan perempuan itu bisa diwariskan sendiri oleh siapapun. Kemudian juga bisa dikatakan bahwa perempuan itu tidak punya harga diri sama sekali pada masa jahiliyah itu. Dan Al-Quran menyebut bahwa ketika seseorang ayah mendengar berita bahwa istrinya melahirkan seorang bayi dan dia tahu bahwa bayi yang dilahirkan itu adalah seorang perempuan, maka Al-Quran mengatakan wajahnya menjadi hitam karena merasa malu kepada masyarakat, dan dengan buru-buru dia ambil bayi kecil itu, dibawa ke tengah padang pasir, sampai di tengah padang pasir kemudian dia kubur hidup-hidup. Inilah perlakuan yang dilakukan, diperbuat oleh Arab jahiliyah sebelum Islam. Maka Islam datang untuk meluruskan dan membersihkan itu. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, bahwa kalau hendak mencari surga, jangan pergi jauh-jauh. Tapi lihatlah kepada di bawah telapak kaki perempuan. Pernah seorang pemuda datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ingin berjihad di jalan Allah dan dia ingin mati syahid agar segera masuk surga. Tapi kata Rasulullah SAW, dia bertanya kepada pemuda itu, "Aindakum apakah di sisimu ada seorang ibu?" Kata pemuda itu, "Ada ya Rasulullah, saya masih punya seorang ibu." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Urus telapak kaki ibumu, kamu akan mendapatkan surga di sana, akan jihad di sana." Gitu. Apa maknanya ini semua? Bahwa Islam itu menghargai dan menghormati perempuan. Dan perempuan itu, kata Rasulullah, adalah kuncinya surga. Dengan demikian, maka setiap perempuan sebenarnya menjadi harapan besar bagi umat manusia, karena tidak ada seorang pemimpin besar pun atau pemimpin kecil pun yang tidak lahir dari rahim seorang ibu. Maka rahim seorang ibu itu adalah prototipe atau model dari bentuk pembentukan karakter manusia, yang dari situ kemudian nanti akan dilahirkan manusia-manusia hebat dan bermanfaat serta berguna. Dengan demikian maka apa yang dilakukan oleh ibu-ibu Mande Minang mancanegara ini menurut saya hal yang sangat positif dalam rangka untuk menumbuhkan semangat masyarakat kita yang sedang berubah sekarang ini dalam proses pembentukan manusia seutuhnya. Nah, bagi kita sebenarnya umat Islam sudah ada patokan-patokan, pandangan-pandangan yang bisa kita terima dan bisa kita kembangkan dan bisa kita telusuri secara bersama-sama mendapatkan nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu. Al-Quran sebagai hidayah terus-menerus akan menjadi penerang kita. Tadi saya sebutkan
surat An-Nur ini menyebut dua diksi penting yang selalu dihadap-hadapkan, yakni An-Nur dan Az-Zulumat. Di dalam Al-Quran kita tidak pernah temukan kata nur dalam bentuk plural. Tidak ada bentuk jamaknya. An-Nur itu hanya satu. Tidak ada kata Anwar di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu isyaratnya adalah An-Nur itu adalah kebenaran atau keterangan penerangan yang mutlak dan absolut. Yakni penerangan atau hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka kalau ada kebenaran-kebenaran yang ada di alam persada ini, di bumi ini, maka itu sifatnya relatif dan nisbi. Ia harus merujuk kepada keterangan atau penerangan atau hidayah yang ada pada yang satu itu, yakni yang mutlak dan absolut itu. Sementara berdampingan dengan itu, bukan berdampingan sebenarnya, berhadap-hadapan dengan itu ada istilah atau diksi Az-Zulumat. Az-Zulumat itu di dalam Al-Quran semuanya dalam bentuk jama, dalam bentuk plural. Ya. Sedangkan tadi nur itu adalah bentuk singular. Dan dengan demikian maka bentuk mufrad yang ada dalam nur itu berlawanan dengan bentuk jamak yang ada pada zulumat. Maka zulumat dipahami sebagai arti kegelapan. Maka dalam konteks Al-Quran, kegelapan itu sangat banyak, beragam sekali. Ada kegelapan pribadi, ada kegelapan keluarga, ada kegelapan negara, ada kegelapan politik, ada kegelapan ekonomi, ada kegelapan macam-macam, yang semuanya itu merupakan balasan Allah bagi orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh Allah. Oleh sebab itu dalam konteks ini surat An-Nur berbicara pada konteks moral dan akhlak tadi itu untuk membandingkan kita jangan sampai masuk ke dalam perbuatan az-zulumat atau kegelapan, tetapi kita harus berada pada kondisi yang terang benderang nur ilahi. Nah, dengan demikian maka setiap orang diharapkan bisa selalu berada dalam proses mencari terus-menerus nur ilahi itu. Dengan cara yang bagaimana? Tadi disebutkan pada ayat 31 ini, menjaga pandangan serta menjaga kehormatan atau kemaluan kita. Dengan demikian maka setiap orang hendaknya juga memperhatikan dengan seksama pandangan mata yang sering sekali membuat kita terlena oleh berbagai keindahan yang alami yang kita saksikan di kehidupan dunia ini. Maka oleh sebab itu, dalam konteks membaca dua ayat Nur 30 dan 31 ini, kita harus merenung ulang hendaknya bahwa dalam mencari kehidupan sehari-hari kita ini, di manakah kita berada pada posisi profesi kita, apakah sebagai guru, sebagai dosen, sebagai pegawai, sebagai peniaga, atau sebagai saudagar, semuanya itu mengarah kepada untuk memisahkan kondisi kita pada posisi An-Nur dan Az-Zulumat tadi itu. Jangan sampai kita kemudian terperangkap pada kegiatan-kegiatan Az-Zulumat sehingga kita terpisah jauh dari ridha dan rahmat Allah. Kita harusnya masuk ke dalam kehidupan An-Nur, yakni keterangan penerangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena demikian maka setiap orang sebenarnya harus menghadirkan apa yang disebut dengan rahmat Allah dalam kehidupannya. Allah mengatakan bahwa hendaknya setiap orang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penegasan ini perlu kita garis bawahi karena betapapun kehidupan kita sehari-hari selalu berada dalam proses yang hitam putih ini. Bukan hitam putih sebenarnya, pada abu-abu. Kalau hitam putih kita bisa memilih mana yang benar, mana yang salah.
tapi sering sekali kita berhadapan pada kehidupan yang yang abu-abu itu. Nah, dengan demikian maka diharapkan hendaknya setiap kita selalu meneliti dan menegaskan tempat berdiri kita. Oleh sebab itu pengawasan Allah harus terus berada bersama kita. Kalau demikian maka hadis mengatakan kalau Anda harus beribadah, hendaknya beribadah seolah-olah melihat Allah. Tetapi kalau Anda tidak bisa merasa melihat Allah, maka harus dibalik bahwa Allah melihat kita. Ka'annaka tarahu wa innahum tarahu wa innahu. Hendaknya dia melihat kita. Dengan demikian maka Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita dengan harapan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang ibadur rahman itu. Dengan konteks moralitas dan akhlak tadi, kita menjadi orang yang dekat dengan Allah, taqarrub ilallah, mardatillah. Dan inilah tujuan hidup kita, sehingga kita nanti kelak pada kehidupan dunia dan akhirat ini menjadi dapat bimbingan yang terus-menerus dari Allah berdasarkan pemahaman yang kita pahami dari Al-Quran Al-Karim itu. Maka dengan demikian, maka setiap orang kita ini adalah orang-orang yang selalu berada dekat dengan Allah dan selalu membaca Al-Quran, memahaminya, dan kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu-ibu yang saya hormati, saya kira saya bisa berhenti di situ dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi sabil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, jazakallahu khair, kita aturkan kepada guru kita, Ustadz Muhammad Yunan Yusuf. Ustadz, kita masih ada kesempatan untuk tanya jawab ini, Ustadz? Boleh, silakan. Ya, mande-mande semua, silakan. Sekiranya ada yang mande-mande ingin tanyakan untuk lebih lanjut dari segala yang telah Ustadz jabarkan tadi, silakan mande. Mungkin mande Ben. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz, terima kasih Mane Murni. Sementara kita menunggu pertanyaan-pertanyaan mungkin dari radio ya, atau ada dari Zoom kita ini. Silakan. Kalau enggak, ya bagaimana ya? Tentang aurat ini ya Bu ya, kalau kita itu, ya Ustadz, kalau kita itu di luar negeri ini begitu ya, di negeri Amerika ini yang mereka itu memang sudah ada mereka itu ya, kebiasaan mereka dengan pakaian yang begitu-begitu. Ya, apalagi di musim summer itu sengaja berbikini, berpanas-panas di taman-taman atau di mana-mana gitu ya. Tapi sepertinya teman-teman kita yang Muslim ya, orang Indonesia lah begitu misalnya ya, memang sepertinya itu tabu bagi kita gitu, kaget kalau mereka itu baru sampai di sini gitu. Tetapi sesudah itu sepertinya itu seperti kebiasaan ya, apalagi bagi orang-orang di sini begitu, orang-orang aslinya begitu kan, orang asli pokoknya penduduk di Amerika ini, sepertinya mereka itu seperti tiada rasa begitu, sudah lazim aja bagi mereka. Dan juga bagi kita misalnya para laki-laki kita gitu ya misalnya. Nah, ini suatu hal yang sangat sangat bagaimana tuh Bu ya, Ustadz. Jadi sebenarnya ini bukan pertanyaan ya, cuman sambil menunggu pertanyaan gitu. Begitu terasanya begitu di negara yang tidak majority Muslim ini, Bu ya. Kalau di Indonesia kita itu subhanallah semuanya saat sekarang itu mulai dari kecil sampai kepada tua itu wanita-wanita itu memang sudah berhijab begitu ya, sudah berpakaian yang Muslim lah begitu. Jadi pakaian Muslim ini tidak harus seperti pakaian di negeri Arab. Pokoknya yang modest
tertutup aurat, tidak tipis, tidak ketat begitu. Nah, walaupun bagaimana di Indonesia kita juga banyak juga yang berpakaian tertutup tetapi ketat, tetapi menggiurkan gitu ya. Nah, bagaimana nih Bu Yani hal begini? Ini sebenarnya itu ya bagaimana, susah menjawabnya karena sesuai dengan keadaan begitu. Tapi silakan Bu ya memberikan suatu wejangan tentang ini begitu. Oke, terima kasih Ibu. Dengan siapa saya manggilnya ini? Ibu Ben, Ibu Mande Ben, Ben, Ibu Ben. Mande Ben, Mandi, Ustaz. mandi, mandi apa? Mande Ben, Mande Nurbaini. Mandi Ben. Nurbaini. Nurbaini. Right. Nurbaini ya. Baik, Yes. Mandi Nurbaini. Tentu kalau kita hidup di negara asing seperti Ibu di Amerika, tentu sesuai dengan peradaban mereka, peradaban Barat yang terbuka, dan apalagi terciptakan kalau sudah musim panas begitu, ya harus terbuka lah semua gitu kan. Nah, tentu bagi kita apa yang dijadikan mereka sebagai peradaban mereka, kebudayaan mereka, ya kita hormati saja. Jangan kemudian kita memaksa-maksa mereka lalu untuk menutup aurat mereka. Ya. Nah, dengan demikian maka yang harus kita jaga itu adalah diri kita sendiri. Ya. Jangan kemudian kita terbawa arus, terbawa rendong, kata istilah Minang kan itu kan, menjadi ikut-ikutan. Kita jaga saja keluarga kita, pribadi kita, sanak saudara kita, untuk tidak menjadi orang, dalam tanda kutip, orang Amerika itu gitu. Tentu saja dalam hal ini kita harus berpandangan luas juga. Jangan kemudian memaksa-maksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Jangankan di Amerika, di Indonesia sekarang sudah terjadi juga itu, Mande, gitu ya. Jadi kalau kita pergi ke Bali, umpamanya ke Papua sana, ke manalah tempat-tempat rekreasi itu sudah mulai juga terbuka itu. Jadi dalam konteks ini yang hendak saya katakan adalah mari kita jaga diri kita. Tadi kan pesannya itu Al-Quran mengatakan jangan kemudian kamu hendaklah memelihara pandangan dan kehormatan kamu. Jadi prosesnya di sini adalah mari kita bawa ke dalam diri dan keluarga kita. Jangan kemudian ikut-ikutan pada kebudayaan orang-orang Amerika itu. Walau alam, Mande. Ya, Bu ya, Ustadz. Terima kasih banyak Ustadz. Ya, ini kepada para laki-laki kita nih ya yang dirantau yang lebih harus berhati-hati lagi, insya Allah. Ya, pesan dari kami ya, Mande Minang Mancanegara dan Ustadz Yusuf gitu ya. Semoga kita menjaga tertib dan moral Islam kita dimanapun kita berada, terutama juga di Indonesia, insya Allah. Semoga ini berupa himbauan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Mande Ben. Bapak Ibu silakan. Kami melihat juga banyak bapak-bapak. Sini ada Pak Ahmad Hatta, ada Pak Budi, Pak Asbi. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Atau ibu-ibu yang kita punya keluarga, kita punya anak gadis, silakan. Di kolom chat belum ada nih pertanyaan. Ustadz juga kalau nggak salah sudah membuat tafsir Al-Quran ya Ustadz? Sudah menulis tafsir saya. Alhamdulillah. Ya. Sudah dipublish, Ustaz? Sudah dipublish? Sudah dipublish, ya. Sudah dipublish. Oke, nanti tolong kirimkan mungkin ke Mandemur informasinya. Itu 30 juz ya sudah ya Ustaz? Belum. Jadi saya cerita sedikit.
Saya nulis tafsir itu sejak tahun 2010. Dimulai dari surat Al-Baqarah, tapi karena ayatnya panjang-panjang, saya kesulitan sendiri menafsirkan itu. Lalu saya konsultasi ke Pak Quraisy Shihab, Profesor Quraisy Shihab. Kata Pak Quraisy, kalau sulit dari bawah, dari juz pertama, mulai dari atas katanya. Mulai dari juz 30. Maka saya rubah cara saya mulai dari juz 30, dan alhamdulillah karena suratnya pendek-pendek, itu agak lancar menulisnya itu. Jadi sekarang ini sudah selesai sampai juz 18. 30, 25, 28, 27, 26, 25 sampai sekarang juz 18 gitu. Nah, surat An-Nur ini berada pada juz ke-18 itu gitu. Gitu, Mande-Mande. Ya, terima kasih. Alhamdulillah. Semoga dimudahkan Allah Ustaz meneruskannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ustaz, menunggu ibu-ibu yang bertanya, boleh Ambo bertanya Ustaz? Silakan, silakan. Iya Ustaz, sekarang Ya, banyak kemudian. Madam Murni nih Ustaz, banyak kita sekarang mendengar di pesantren ataupun di sekolah-sekolah bagaimana seorang murid ternyata sudah mampu melawan gurunya Ustaz. Iya, iya. Bahkan orang tuanya sendiri mendukung satu tindakan kesalahan dari anaknya, sehingga banyak kita baca di sosial media itu tentang hal-hal cerita seperti itu. Mau Ya. yang mau ditanyakan Ustaz, gerangan fenomena apa yang terjadi ini Ustaz terhadap akhlak apa tadi adab dari seorang murid kepada guru itu Ustaz? Itu Ustaz, jazakallahu khair Ustaz. Ya. Saya melihat ada perubahan radikal sekarang ini tentang nilai-nilai. Ya. Terutama pada akhir-akhir ini ketika masuk undang-undang KDRT itu. KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang orang tua tidak boleh lagi memukul anak. Sebenarnya Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa Nabi menyuruh anak sholat ketika usia 7 tahun. Dan ketika usianya sudah 10 tahun tidak mau juga sholat, itu boleh dipukul anak itu. Nah, dalam konteks ini saya merasa bahwa pemahaman pukul yang dalam hadis itu selalu disalahfahami oleh orang-orang sekarang ini. Memukul itu dimaksudkan memukul dengan menyakitkan. Bukan sebenarnya. Pukulan pada waktu pendidikan itu bukan sama dengan pukulan dengan kekejaman. Nah, kalau itu terjadi di sekolah-sekolah kita sekarang ini juga bahagian daripada tidak boleh melakukan kekerasan di sekolah. Padahal sebenarnya orang-orang guru-guru ya, tentu saja saya tidak membela ada guru yang memang ada yang berlaku terlalu kejam ya, terlalu bertindak sewenang-wenang juga. Tapi marahnya seorang guru, memukulnya seorang guru adalah pukulan yang mendidik sebenarnya. Dengan demikian maka terjadilah pembalikan nilai ini menurut hemat saya yang sudah salah kaprah ini. Sehingga ketika guru memarahi muridnya, lalu orang tuanya kemudian protes. Karena memang sudah dilarang di rumah tangga untuk melakukan kekerasan terhadap rumah tangga. Nah, bagi saya sebenarnya kita harus mendudukkan persoalan itu secara pendidikan. Maka sebenarnya hukuman itu ada sesuatu yang ngajar dalam konteks pendidikan. Tidak ada peraturan, tidak ada makna satu peraturan kalau tidak ada sanksi. Oleh sebab itu, kalau ada guru kemudian memarahi murid, janganlah kemudian orang tua membela anak yang dimarahi itu, padahal sebenarnya belum jelas bagi dia siapa yang benar dan siapa salah di situ. Tentu dalam hal ini saya merasa sebagai seorang dosen, sebagai guru juga, mengajak teman-teman guru untuk
meletakkan konteks pemahaman itu secara proporsional gitu. Memang di pesantren itu malah ada upaya, ada etika seorang murid itu harus tunduk dan patuh kepada guru, dan tentu dalam konteks ini tidak dalam tunduk dan patuh secara membabi buta, ya, harus ada proses rasionalisasi di sana itu. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, bagi saya kalau ada kemudian murid dimarahi oleh guru, kemudian lapor kepada orang tuanya, kemudian orang tuanya membalas lagi kemarahan kepada gurunya, saya kira ini salah salah kaprah ini. Harusnya orang tua seperti itu harus memperbaiki diri, bahwa sebenarnya kalau semasa saya itu mungkin Mande-Mande juga mengalami itu dulu, ketika kita pergi belajar mengaji ke surau, kan diantarkan sama apa itu, sama sapu lidi itu kan. Jadi artinya dengan lidi itu kalau nanti murid ini berbuat yang tidak benar, boleh dipukul dengan lidi itu gitu. Jadi saya merasa bahwa harus ada perubahan yang dilakukan oleh para orang tua terhadap guru-guru di sekolah gitu. Walau alam, Bu. Masya Allah. Jadi dikembalikan lagi ke rumah ke rumah sendiri ya Ustaz ya. Dikembalikan Ya, pendidikan harusnya di keluarga. Ya. Mungkin sedikit Mande Murni, silakan mungkinkah undang-undang itu di update gitu. Jadi yang dimaksud kekerasan itu harus dijelaskan, bukannya dengan tangan begitu ya, tapi dengan nasihat begitu ya. Betul. Jadi dengan demikian itu dengan kekerasan yang pendek itu aja disalahgunakan begitu. Jadi kita itu mungkin juga bisa mengusulkan supaya undang-undang itu diperjelas begitu. Diperjelas atau diganti termnya itu. Yang kekerasan itu apa yang dimaksud dengan kekerasan. Mungkinkah begitu Ustaz kita usul. Saya setuju sekali itu Mande. Jadi di penjelasan undang-undang itu harus diberi batasan itu, kekerasan itu bentuk apa gitu. Jangan kemudian diambil saja term kekerasan itu sehingga yang terbayang di kepala orang ketika baca kekerasan itu ya pemukulan yang menyakitkan. Bukan. Jadi pemukulan di situ adalah harusnya secara edukasi, bukan memukul dengan semena-mena karena kemarahan, bukan. Saya setuju, Buno. Ya, insya Allah. Dan ini bukan di Indonesia saja, Ustadz. Di Amerika sini juga begitu. Itu sangat menyalahgunakan. Jadi sekarang ini tidak ada lagi pendidikan guru. Guru itu sepertinya tidak ada artinya dalam pelajaran adat dan adat gitu ya. Segalanya disalahkan guru. Segalanya disalahkan guru. Tetapi juga orang tua juga yang utama di samping itu. Mungkin kalau kita di Indonesia kita akan usahakan untuk mengevaluasi, mengupdate undang-undang itu, insya Allah. Kalau kami yang kecil-kecil ini bisa bersuara juga melalui peraturan dan prosedur yang seharusnya, Ustadz. Terima kasih banyak. Iya, disuarakan aja terus Mande. Jadi di Indonesia ini kan ada istilah no viral, no justice katanya. Kalau tidak disuarakan nggak ada keadilan gitu. Jadi hal seperti itu ya kita suarakan terus saja sampai nanti ada keadilan gitu. Ya insya Allah berusaha dari segala segi, insya Allah. Ya, betul. Masya Allah, ini di sini banyak mandi-mandi pendidik memang Ustaz. Mungkin banyak pengalaman juga. Ini Mandi Dede setuju. Ada suara juga Mandi Dede, silakan Mandi Dede. Mandi Dede ini ada di Virginia nih Ustaz. Oh, Masya Allah. Di Virginia ya. Silakan Mandi. Mandi Dede silakan. Mandi Dede juga seorang dosen dulu Ustaz. Di Aceh. Beliau dulu di Aceh, di Banda Aceh. Di Aceh, di mana tuh di Aceh? Mandi Dede di mana Mandi Dede?
Silakan buka mic-nya Mende Dede. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam, Mande. Maaf, Ambu, kau pagi-pagi di situ kan, jadi jo sambil sarapan tapo, nggak buka video. Jadi iya, Ambu setuju sekali itu dengan, ya itu mungkin salah satu tugas dari tugas gitu kan, mande-mande atau bunda-bunda atau ya ibu-ibu untuk untuk itu untuk apa untuk itu edukasi, memberi edukasi ke para ibu-ibu muda atau orang-orang tua di Indonesia, ya paling kurang di Sumatera Barat, sesuai dengan misi, salah satu misi dari Made Minang Mancanegara. Ya, jadi aku setuju tadi itu kita menyuarakan atau memberi, ya mungkin panggil apa para itu pendidik, ya ahli-ahli psikologi anak atau ya para pendidik untuk memberi kuliah atau ya itu pencerahan di beberapa tempat, mesti lebih banyak, bukan sekali pas waktu ada kejadian itu. Made Murni ingat waktu kejadian yang guru beberapa minggu yang lalu itu ya, yang terjadi anak sekolah melawan. Ya, jadi kan biasanya kalau di Indonesia kalau ada ya itu sesuatu yang apa, habis itu heboh kan, diam, setelah itu diam dan sunyi setelah itu kan. Nah, jadi mungkin ya kita tetap itu kan seperti kata Ustadz tadi, menghidupkan terus apa, menyuarakan. Ya, jadi mungkin nanti kita bisa itu diskusi apa yang bisa dilakukan. Ya Mande Ben, ya Ustadz, ya. Ya, insya Allah. Ya, betul, Ya, betul. mungkin dengan Ustadz juga. Dan Ustadz ya, nanti kita kontak. Itu ya sekalian karena buka mic. Jadi kalau di ya itu mungkin juga itu tergantung sekolahnya di Indonesia. Mungkin ada juga banyak yang sekolah yang anaknya adabnya elok kan, adab yang baik. Seperti di Amerika juga, seperti sekolah di tempat sekolah anak Ambo. Itu orang tua itu orang tua mau menyerahkan, maksudnya walaupun orang tua Amerika kan, mereka kalau yang salah itu kata guru ya mereka ikut. Jadi tidak melawan, tidak dipertentangkan. Jadi itu ya itu Pak. Jadi itu mungkin ya ya mungkin nanti kita bisa diskusikan gitu kan, Mande Ben dan Insya Allah. Sekalian ada satu pertanyaan di sini kan, anak-anak sekolah ya apalagi seperti itu kalau musim panas kata Mande Ben tadi, anak-anak itu ya terbuka auratnya kan. Jadi anak Ambo laki-laki katanya kok di sekolah undi bapak udah itu suka hujan dicari, kalau mengecek cari saja matunya hujan ikan pakaian tapunya gitu. Tapi awak tetap menghormati ya, jangan meremehkan atau seperti menghina gitu kan. Nah, tapi ya tapi itulah. Jadi kalau itu apa yang harus dilakukan tuh Ustadz? Maksudnya ketombo acuk saya astagfirullah baca yo berzikir atau apa gitu. Itu bagaimana itu Ustadz? Jadi ya bisa dihindari. Ada di sekolah kan? Ya, betul. Jadi seperti yang saya katakan tadi kan, kalau sudah begitu kebudayaannya, kemudian kita jangan merecoki kebudayaan itu. Ya, kita hormati dan kita pahami, begitulah kebudayaan mereka. Lalu apa yang kita lakukan sebagai seorang Muslim yang baik? Maka tadi saya sudah jelaskan pada konteks kalau itu terlihat ya dalam arti tidak sengaja melihat, kan ada hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW
kepada Ali bin Abi Thalib. Ali itu pernah mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah melihat aurat perempuan katanya. Apa kata Nabi? La tattabi nazratan nazrah. Janganlah engkau ikuti pandangan pertama kamu itu menjadi pandangan kedua. Karena fa inna lakal ula walaisat lakal akhirah. Kata Nabi, pandangan kamu yang pertama itu pahala, karena tidak sengaja. Tapi pandangan kedua dosa, kata Nabi. Nah, oleh sebab itu, dengan hadis ini kita bisa nanti bilang sama anak Dede tadi ya, kalau sekali lihat nggak masalah, itu pahala malah. Tapi kalau diulangi kedua, ketiga kali itu menjadi dosa gitu. Jadi udah benar tadi itu suruh istighfar dia, kemudian jangan selalu dekat-dekat di situ, pergilah berusaha menjauh, dan kalau masih terlihat juga itu sudah sesuatu yang tingkat darurat jadinya. Kalau darurat nggak bisa kita apa-apain lagi kan. Dan kata usul fikih, ad-darurah tubihul mahzurat. Kondisi emergensi itu membolehkan semua yang dilarang. Tapi jangan diterus-teruskan. Jangan didarurat-daruratkan gitu. Jangan di-emergensi-emergensikan. Benar-benar emergensi gitu. Gitu, Mande. Walau sedikit Ustaz. Terima kasih Sedikit banyak. Ustaz, sebentar. Ya, right. Yo. Ustadz, ini ya, karena itu sudah terbiasa di sini, orang kita, orang sini, orang mana, itu tuh nggak masuk Ya. hatinya, Ustadz. Gimana itu? Cuma sebagai suatu Alhamdulillah. pandangan biasa aja. Iya, alhamdulillah kalau tidak masuk ke hati, alhamdulillah itu bersyukurlah. Jangan kemudian menjadi bahagian dari kebudayaan itu kita. Ya. Jadi Cuman dalam terlibat pandangan saya, kebiasaan. ya dalam pandangan saya, kalau hanya sekedar lihat saja, tapi jangan diterus-teruskan lihatnya, ya, jangan dilama-lamakan melihatnya gitu. Jadi kita bersikap bahwa apa yang tersaji di hadapan kita itu bukan dari karakter kita gitu. Ya Allah. Ya. Makasih, Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak Ustadz. Yo. Alhamdulillah. Semoga kita dimudahkan, terutama di tengah-tengah keluarga dulu ya Ustadz. Berdakwah di tengah keluarga. Karena keluarga itu akan berinteraksi keluar. Masih ada Mande yang lainnya? Mande Ermisola, Mande Elsa Damayanti. Apa ada pertanyaan? Assalamualaikum. Pak Budi, silakan Pak Budi. Pak Budi ya. Pak Budi. Yo. Ustadz, ya, salam kenal Ustadz. Yo. Salam kenal Yang lagi. menjadi pertanyaan adalah langsung ya, dulu poin. Apakah definisi aurat itu ada pengelompokannya? Misalnya aurat yang berat, yang sedang atau yang ringan gitu loh. Karena kalau kita lihat, saya belum menemukan definisi yang seperti itu. Karena dalam fakta sehari-hari kan bahwa dalam kehidupan kita seperti kita masa rambut misalnya, apakah ini termasuk aurat yang ringan atau sedang atau apa, ada definisi demikian? Karena kalau kita bicara rambut, waktu saya sekolah dulu, waktu SMA, waktu kuliah, itu rata-rata kan perempuan tidak pakai nutup rambutnya. Sedangkan yang lain masih sopan lah. Dan kita tahu waktu itu kan Islam sudah kuat juga, sudah ada juga ustadz-ustadz yang cukup terkenal masalah aurat gitu loh. Jadi ada sebagian orang memikir apakah ini kewajiban atau anjuran. Ini tentang rambut ya. Kemudian ada lagi kita lihat pengelompokan. Sebagian muslim itu ada yang pakai apa? Pakai cadar gitu. Ada yang tidak. Jadi mohon ketegasan Ustadz ya. Apakah aurat ini dikelompokkan, ada aurat berat, sedang, ringan. Kemudian kenapa ada perbedaan orang yang pakai cadar yang tidak?
Kemudian orang yang nutup rambut atau tidak seperti apa sebenarnya, Ustaz? Baik. Saya ingin awali dengan penegasan tentang definisi aurah, ya. Dan definisi ini tidak diperselisihkan ini. Semua fuqaha, ahli tafsir bersepakat tentang definisi itu. Apa itu? Al-aurah ma yajibu satruhu. Aurat adalah apa yang wajib untuk ditutup. Itu definisinya. Ma yajibu satruhu. Apa yang wajib untuk ditutup. Nah, ketika sampai kepada mana itu yang harus ditutup itu, terjadi perbedaan itu. Nah. Terjadi perbedaan. Bagaimana perbedaannya? Maka orang kemudian pergi ke hadis sahih Bukhari Muslim yang mengatakan Rasulullah itu pernah mengingatkan Aisyah tentang pertanyaan mana yang wajib ditutup ya Rasulullah. Kata Nabi, semua harus ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Kecuali wajah dan telapak tangan. Wajah, telapak tangan boleh terbuka. Itu bukan aurat. Oke. Kalau begitu, rambut adalah wajib ditutup. Bahwa ada pandangan yang mengatakan tidak wajib, itu biasanya pada usia tertentu. Ketika belum balik dan berakal. Tapi kalau sudah sampai ke balik dan berakal, wajib ditutup. Atau dalam konteks kita di Sumatera Barat, saya kan sekolah di Parangpanjang ini. Anak-anak SMA di Parangpanjang itu nggak tutup rambut itu. Tapi mahasiswa yang ada di Kauman Parangpanjang, tutup rambut. Mahasiswa yang ada di Tawalib, bukan di Tawalib, di Dinia Putri, tutup rambut. Jadi konteksnya sebenarnya adalah proses pada usia batas antara balik dan berakal tadi itu. Nah, bagi saya, apa yang sudah ditegaskan oleh Rasulullah SAW bahwa semua wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan, bagi saya sudah final itu. Ya, maka di luar wajah dan telapak tangan itu sudah aurat perempuan. Bahwa nanti ada perbedaan pandangan itu adalah masalah mazhab. Kenapa orang kemudian di Saudi Arabia pakai cadar ya? Karena memang kondisi kebudayaannya begitu. Tidak dibawa dalam konteks Rasulullah tadi kecuali wajah dan telapak tangan. Andai kata cadar itu bagian daripada ajaran Islam, tentulah Nabi menggarisbawahi itu juga. Tetapi hadis itu mengatakan semua wajib ditutup kecuali wajah dan telapak tangan. Jadi dengan demikian maka sebenarnya dalam konteks ini kita harus pergi kepada hadis Rasulullah yang menegaskan bahwa yang boleh terbuka itu hanyalah wajah dan telapak tangan. Walau alam, Pak Budi. Ya, ada lanjutan, Ustadz. Ya, ini silakan, jadi silakan. pemikiran ini. Dalam kehidupan sehari-hari, apalagi kita tinggal di kota ya, kita berintegrasi dengan banyak pihak. Apakah misalnya kita di bank, kita berdiskusi sama pegawai bank juga enak pakai rambutnya tidak ditutup. Betul. Karena kalau dalam definisi aurat kan kita memalingkan wajah kita dari pandangan terhadap rambut tersebut. Ya, harusnya. Tapi secara logika kan tidak mungkin pula kita sedang membahas masalah dengan pihak orang lain tanpa melihat mereka gitu loh. Nah, itu apakah final yang dimasukkan itu rambut itu memang berdosa kita melihat, atau pihak perempuan membuka rambutnya berdosa, atau bagi yang melihat juga berdosa. Jadi
Nah, Supaya jangan jadi ada begini. kebingungan dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Ya. Ya. Pertama, yang disebut Rasulullah itu adalah wajib ditutup oleh perempuan. Perempuannya dulu. Ya. Kecuali wajah dan telapak tangan. Berarti rambut wajib dia tutup. Bagaimana kalau laki-laki melihatnya? Itu ayat 30 tadi itu. Kullil mu'minina la yaghdudna absaruhunna. Dan mereka tidak boleh mereka harus memelihara pandangannya. Apa arti memelihara itu? Tadi saya gambarkan. Boleh terlihat sekali, ya, tapi jangan terus diterus-teruskan pandangan ini. Tapi dalam konteks kita bermuamalat ini di bank umpamanya, itu adalah kebutuhan. Dan bagi saya hajjah itu atau kebutuhan itu sudah mendekati kepada ad-darurah. Ya. Sebab kalau kita tidak berhadapan dengan dia, kita tidak bisa melakukan transaksi itu jadinya. Nah, pada posisi itu adalah sudah sampai ke tingkat mendekati darurat itu. Nah, oleh sebab itu yang ditegaskan oleh Nabi itu perempuannya harus menutup. Tapi kalau dia tidak menutup, laki-laki harus memelihara pandangannya gitu. Ya, gitu, terima Pak kasih, Ustaz. Terima Yo, kasih. yo. Alhamdulillah, pertanyaan Pak Budi membawa pencerahan juga kepada kita semua. Kita juga di keluarga mengingatkan para suami kita untuk turut menjaga pandangannya. Ibu Morina Marnita, mungkin mau bertanya, silakan Bu Rina. Ya, izin bertanya, Mandi Murni. Assalamualaikum, Ustadz. Pertanyaan saya simpel saja. Dulu sebelum saya menjadi dosen, itu timbul keraguan karena ada pernyataan dari teman-teman mengatakan bahwa suara wanita itu adalah aurat begitu. Nah, terus saya jadi ragu bagaimana statusnya kalau saya berbicara di depan mahasiswa. Ada juga teman-teman mengatakan ya kalau di depan laki-laki yang belum balik ya tidak apa-apa, tapi kalau mahasiswa itu kan udah balik gitu. Jadi suara kita bisa diaurat. Bagaimana sebetulnya, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Nabi mengatakan pada satu hadis bahwa suara wanita itu aurat ketika dia bernyanyi mendayu-dayu. Ya, yang membuat kemudian laki-laki yang sakit itu terganggu itu mendengar suaranya itu. Muncullah kemudian sautul mar'ah aurah gitu. Tetapi ingat pula bahwa istri-istri Nabi itu selalu dibawa ikut berperang. Kadang-kadang dipilih siapa yang ikut itu. Jangan lupa para istri Nabi itu ikut juga memberi komando dalam peperangan atau pekerjaan-pekerjaan yang di luar itu ketika dibawa ke peperangan itu. Apa artinya? Ketika suara perempuan itu dalam konteks tidak mendayu-dayu, itu adalah sesuatu hal yang positif. Itu pernah cerita yang nanti kita bicarakan juga dalam surat An-Nur ini. Siti Aisyah itu pernah dituduh oleh masyarakat Madinah berselingkuh dengan Safwan. Ya, seorang pemuda Arab ketika itu sahabat Nabi juga. Karena mereka pulang terpisah dari rombongan hanya berdua saja dan mereka kemudian melakukan perjalanan berduaan saja. Jadi Safwan itu menuntun unta Siti Aisyah di atasnya, mereka sampai ke Madinah gitu loh. Timbullah kemudian desas-desus, bisik-bisik di masyarakat Madinah itu. Apa yang saya katakan? Kalau perbuatan suara itu yang disuarakan itu adalah sesuatu yang tidak dalam tanda kutip tadi mengganggu laki-laki yang sakit tadi, ya
sebenarnya dalam konteks saya katakan tadi, saya ini mengajar mahasiswi saya yang perempuan. Dan kemudian saya juga punya dosen perempuan juga gitu. Nah, dalam konteks ini ketika ada hajah, apalagi ke tingkat tadi saya katakan ad-darurah, maka itu dibenarkan dalam fikih Islam. Jadi tidak ada masalah ketika disebutkan suara itu adalah suara perempuan aurat itu kalau dalam tanda kutip ya, kalau dia membangkitkan syahwat orang-orang yang sakit tadi itu. Begitu Bunda Mande. Terima kasih banyak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Semoga kegalauan para mande-mande ini yang para pendidik di sini Ustaz sudah jelas ya. Tidak ada lagi kegelisahan tentang kita mengajar di depan kelas. Semoga jadi amal pahala saleh untuk mande-mande semua memberikan pendidikan kepada murid-muridnya. Kami juga murid dari Mohon izin sebentar, Mande Murni sebentar. Ya Ustaz. Kita kenal semua Ibu Zakia Darajat ya? Iya Ustaz. Ya. Nah, itu dosen saya. Masya Allah. Insya Allah. Zakia Darajat itu dosen saya itu. Masa dahulu Ustaz, termasuk kami ini Ustaz, ini dosen kami banyak di sini juga Ustaz. Kami dulu waktu kuliah belum menutup aurat Ustaz. Nah, itu apa yang bisa kami lakukan Ustaz? Memang di Sumatera Barat dahulu belum mewajibkan anak sekolah, kecuali hari Jumat itu pun baju kurung, rambut terbuka Ustaz. Nah, sekarang alhamdulillah di Sumatera Barat mulai dari anak SD itu sudah diwajibkan berhijab. Nah, atas masa lalu itu bagaimana itu Ustaz? Ya, yang mana itu? Yang mana? Ya bahwa kami dulu belum semuanya menutup aurat Ya, selama belajar. Iya kan. Kalau dulu belum artinya belum paham berarti kan belum tahu. Jadi orang yang belum tahu tidak dihukum apa-apa. Ya. Tapi kalau sudah tahu masih mau buka aurat juga itu payah itu. Alhamdulillah. Ya. Mandeben ada lagi Mandeben? Ya sedikit Mande Murni. Mungkin ada buat Sumatera Barat pesan-pesan Mandeben? Iya nggak apa-apa. Sedikit ini Ustadz, ini gimana ya? Mungkin sudah terjawab. Kami ini ada grup tadarus sekali seminggu hari Sabtu pagi bagi Indonesia. Itu kan masuk ini ya Ustadz di radio disiarkan ke mana-mana. Nah, radio itu pengajian jadi bermacam-macam lah suara itu. Kami perempuan ini soal kami perempuan gitu ya. Ada yang merdu, ada yang kan itu. Nah, itu bakal tuh disiarkan begitu Ustadz. Ya. Ya, itu dulu ada perdebatan itu boleh nggak perempuan ikut musabaqah tilawatil Quran? Kan begitu perdebatannya dulu. Ada yang melarang, ada yang membolehkan. Jadi di situ dilihat bahwa pembaca Al-Quran itu menyampaikan wahyu ilahi, hidayah Allah. Dan kalau dia membawa penerangan kepada manusia yang mendengarnya, itu artinya dia melakukan kebajikan, amal saleh. Nah, dengan demikian, maka tadi saya katakan, suara yang memang diperlukan seperti membaca Al-Quran, ya harus kita perdengarkan. Kan itu bagian dari ibadah. Jangan kemudian suara itu pakailah umpamanya. Banyak juga sekarang praktek salawat kelompok grup-grup ibu-ibu di Jakarta sekarang viral ini ya. Salawat-salawatnya itu kemudian sambil melenggak-lenggok juga itu. Nah, kalau sudah sampai ke tingkat itu, menurut saya suara sudah disalahgunakan untuk tidak lagi hanya membaca salawat saja, tapi juga sudah melakukan
gerak apa itu sebagai aksi jadinya, bukan lagi perbuatan suara saja gitu. Begitu, Oke, terima Mande. kasih. Ya. Terima kasih Ustadz. Ini sekalian ya himbauan kepada kita semua, saudara-saudara yang sanak-sanak yang di radio juga, yang di mana saja mendengarkan program kita ini. Mari kita rame-rame mengikuti Tadarus 3M bersama radio, kolaborasi 3M dengan radio pada Sabtu pagi, jam 8 pagi, insya Allah. Waktu Indonesia Barat itu ya. Oke, ya. Itu setiap jam. Bagaimana? Oh, 7 Ustadz? Mandi ya. Ya, 7. Bagaimana Ustadz? Pertanyaan tadi, komentarnya? Jam 8 waktu Indonesia Barat itu ya, bukan waktu Amerika ya. Oh nih, sorry. 8 malam, wait. 8 malam bagi saya Amerika di tanah air jam 7 pagi sesudah sholat subuh itu ya, gitu. Oh iya, oke. Ya, jadi mungkin ya kalau ada saudara-saudara atau kolega Ustadz yang bisa, ya tadi kita kan beribadah, jadi bisa juga bersama kami saling membenarkan juga. Iya. Terima kasih. Insya Allah. Baik, ini kami lihat Mande Ermisola, raise hand. Mande Ermisola ada di, silakan perkenalkan dulu kepada Ustadz Mande Ermisola, beliau juga seorang pendidik di Ustadz. Baik, terima kasih. Ermisola. Ya, terima kasih Mande Murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ingin merespon sedikit dari pertanyaan Bapak yang nanyakan soal rambut, terus Ibu Rina ya, soal suara ketika jadi dosen, termasuk Ibu Mandeben yang bertanya tentang tadarus. Saya kira semua itu kembali ke niatnya masing-masing, Ustaz. Kalau ketika tadarus itu kebetulan suaranya bagus, iramanya bagus, terus ada ujub begitu di hatinya, sudah tidak benar itu kan, sudah kena, saya kira dari segi hukum gitu, sudah keluar ya. Saya kira tergantung kepada niat, termasuk juga kepada Bapak yang menanyakan tadi soal rambut. Bagaimanapun soal muamalah tidak bisa kita hindari, tergantung bapak-bapaknya itu. Walaupun ada Khalifah Ali, kalau dibilang Rasulullah kalau tidak salah sekali oke. Tapi kalau lepas dari itu ya sudah kena. Zaman sekarang ini mungkin dengan kondisi yang itu kompleks ya, tergantung kepada niat melihat rambutnya orang itu. Karena tidak akan mungkin sekali saja toh, Ustaz. Nah, itu Ustaz. Terus yang kedua, ini mungkin agak melebar Ustaz, hal lain. Bagaimana kalau seandainya dalam sebuah acara, kebetulan saya juga mengajar Ustaz, di setiap pertemuan atau di akhir pertemuan kami, biasa mahasiswa bilang, Bu, ini kita foto bersama begitu. Nah, kalau saya tidak masalah. Biasanya laki-lakinya jongkok, di bawah yang perempuan dekat-dekat kita gitu. Tetapi ada juga mahasiswa saya sama sekali tidak mau, Ustaz, yang perempuan. Tidak mau sama sekali. Nah, mereka dapat kajian bahwa, tidak boleh itu foto bersama begitu. Mohon Ustaz penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada niat. Ya, ini tentang foto, gambar, memang ada hadis yang mengatakan bahwa siapa yang membuat gambar atau foto nanti di akhirat, kata Nabi, dia akan diminta memberi nyawa, apa itu. Tapi hadisnya lemah, itu tidak sahih hadisnya. Nah, dalam konteks ini saya mengatakan bahwa berfoto itu dalam rangka silaturahim, hubungan silaturahim itu malah dianjurkan oleh agama. Dengan demikian nanti setiap orang akan mendapat hubungan silaturahim di antara sesama karena berada pada foto itu. Yang persoalan adalah ketika ada pandangan tadi yang Agus sebutkan berpaham seperti itu, mungkin dia mengingat hadis tadi itu yang menyuruh
Allah memberi dia nyawa kepada yang digambarnya itu gitu. Nah, pandangan saya pribadi berkaitan dengan ini, kalau berfoto ramai banyak, bagi saya tidak masalah, dibolehkan, dihalalkan, dimubahkan. Tapi kalau sudah minta berduaan, itu saya selalu hindari itu. Ya, sekurang-kurangnya ada 4 orang gitu berfoto itu. Tapi kalau minta satu saya kemudian satu mahasiswi saya selalu hindari itu. Kalau bisa ajak teman-teman yang lain. Karena dalam konteks teknologi digital sekarang ini bisa ditukangi macam-macam pakai AI itu kan. Jadi bisa diolah itu fotonya itu. Jadi menghindari itu saya selalu minta kalau berfoto tolong bawa teman-teman yang lain gitu supaya jangan terjadi fitnah di belakang gitu. Begitu Bu. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Bu Murni. Assalamualaikum. Salam. Afwan Bu Ermisola, Masya Allah Ustadz dari pertama mengaji sampai ini udah menjelang pukul 22, ritme Ustadz stabil, penuh semangat Ustadz. Jadi kami juga alhamdulillah doakan terus dengan penuh semangat. Mungkin ini udah waktunya ya Ustadz. Pandai baik masih ada lagi yang mau dipertanyakan atau kita sudahi kajian kita malam ini? Kami juga minta ini Ustadz, ada salah satu mande di Mande Mindang Mancanegara juga, dulu beliau aktif. Beliau tadi pagi berpulang ke rahmatullah Ustadz pada pukul 9.32, yaitu rahimahullah Hajah Ani Maharani binti Baharudin di Rumah Sakit Cempaka Putih. Kami Mande Mindang Mancanegara turut berduka atas kepulangan beliau Mande Ani. Kami mohon kepada Ustadz di akhir kajian ini menyampaikan doa buat almarhumah dan mohon doa penutup doa juga Ustadz supaya segala aktivitas dari Mande Mindang Mancanegara ini, karena ada juga misi-misi dari baik itu bidang pendidikan dan bidang kajian, kita juga turut tadi seperti sesuai dengan topik kita memperbaiki adab dan akhlakul karimah ya Ustaz, termasuk untuk negeri kita sendiri di ranah Minang. Baik Ustaz, kami mohon doa tadi untuk almarhumah dan doa untuk kami dan kita semua Ustaz di Mande Mindang Mancanegara, semoga semua programnya berjalan dengan baik Ustaz. Baik, mari kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala, menadahkan tangan mengharap ridha Allah dengan supaya pengajian kita Mande Mindang Mancanegara ini terus berkembang, memberikan edukasi kepada masyarakat kita dan juga kepada anak-anak keturunan kita, baik di tempat masing-masing maupun di ranah Minang di Minangkabau sana. Dan kepada almarhumah tadi, siapa namanya tadi? Ani Maharani. Ani Maharani binti siapa tadi ya? Baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارحمنا والدينا وارحمهما كما ربيان صغارا خصوصا لأرواح Mande Maharani binti Baharudin
واغفر له وارحمها وعافها واعف عنها واكرم نزولها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد وأبدل دارا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقها فتنة القبر وعذاب النار وقها فتنة القبر وعذاب النار وقها فتنة القبر وعذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mengaturkan banyak terima kasih jazakallahu khair kepada Ustadz Yunan. Insyaallah mudah-mudahan nanti berkesempatan lagi mengisi di kajian Mandi Minang Mancanegara Ustadz. Kami doakan Amin, amin, Ustadz, amin. kami doakan Ustadz dan keluarga sehat selalu dalam limpah rahmat Allah, dan apa yang telah Ustadz sampaikan itu menjadi keberkahan dan berlimpah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Kami juga mengucapkan jazakumullah khair kepada Bapak Ibu semua yang telah aktif bertanya juga pada kajian malam ini dan telah hadir dan melaporkan waktu untuk kita bersama menyimak kajian dari Ustadz. Saya selaku moderator yang mendampingi Ustadz, mohon maaf atas segala salah dan khilaf selama berlangsungnya acara. Dan marilah mungkin Bapak Ibu juga ada waktunya untuk istirahat karena hari sudah lewat dari pukul 10 malam. Marilah kita akhiri kajian kita dengan ucapan alhamdulillah, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.